Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita pada kesempatan ini kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Injil Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan adalah Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu lah Musa menulis perintah ini untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkannya ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi memberi pesan kepada kita bahwa Allah tidak memperkenankan perceraian terjadi. Dengan demikian, Allah itu sangat menghargai perkawinan yang telah dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau Tuhan mengikat janji yang telah diungkapkan atau yang telah dinyatakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di hadapan Allah sendiri. Dengan demikian, Allah tidak menghendaki perceraian itu terjadi. Dan Yesus dalam hal ini mengangkat kembali soal kisah awal manusia diciptakan, bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk meninggalkan ayah dan ibunya dan hidup bersama menjadi satu daging. Dan kemudian ditegaskan bahwa apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Jadi pernyataan ini keluar dari mulut Yesus sendiri, mengangkat kembali kisah penciptaan yang ada di dalam kitab Kejadian. Dengan demikian bahwa eksistensi dari perkawinan itu
dari sananya atau dari awal Tuhan tidak menghendaki terjadinya perceraian. Teman-teman yang terkasih dan saudara-saudari, perceraian yang terjadi di kalangan orang-orang Farisi, sebagaimana yang telah diceritakan dalam Injil, itu dibolehkan oleh perintah Musa, atau Musa memerintahkan menceraikan istrinya itu, tetapi bukan berarti bahwa Musa menghendaki atau Musa menginginkan hal itu terjadi. Hal itu terjadi atau Musa mengeluarkan perintah itu karena ketegaran hati mereka pada waktu itu. Teman-teman, saudara-saudariku, ketegaran hati inilah yang memang menjadi suatu persoalan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga atau di dalam kehidupan bahtera perkawinan yang kita jalani. Ketegaran hati membuat kita tidak menjadi setia terhadap pasangan hidup. Ketegaran hati memang membuat kita memandang pasangan kita sebagai pribadi yang kehilangan kecantikannya, kehilangan ketampanannya, atau boleh dikatakan ketegaran hati membuat kita memandang suami atau istri kita seperti membosankan, atau tampak bahwa istri atau suami kita itu sudah kehilangan keauran keterpikatannya. Namun pada dasarnya bukan itu yang dikehendaki Allah. Dalam janji perkawinan, dalam suka dan duka, kesetiaan itu menjadi landasannya. Dengan demikian, teman-teman, saudara-saudariku, di dalam perkawinan, ketegaran hati menjadi persoalan utama terjadinya perceraian. Oleh karena itu, kesadaran akan janji perkawinan kita di hadapan Allah itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk setia di dalam perkawinan, untuk tidak mengeluarkan surat cerai, untuk tidak mengambil keputusan menceraikan istri atau suami. Dan menarik, teman-teman yang terkasih, Yesus mengangkat seorang anak kecil di dalam kisah Injil tadi, itu hendak juga mau mengatakan bahwa kita sebagai suami atau istri hendaknya mengenakan karakter seorang anak kecil, yaitu kesetiaan dan ketaatannya. Dan tentunya bahwa kita menghayati kesetiaan dan ketaatan ini di hadapan Allah dan diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita, di kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, kita akan tetap melihat diri kita dan pasangan kita sebagai pribadi yang mulia karena sudah diciptakan Allah, karena sudah diperkenankan Allah untuk hidup bersama menjadi satu daging. Teman-teman, saudara-saudariku, semoga bacaan Injil hari ini semakin meneguhkan kita di dalam kesetiaan terhadap perkawinan yang sudah kita langsungkan atau yang sudah kita janjikan, dan untuk kita yang masih akan menikah menjadi kesetiaan bagi kita atau menjadi pelajaran bagi kita untuk setia pada iman, untuk setia pada janji pembaptisan, dan untuk setia kepada kehendak Allah yang senantiasa terjadi di dalam diri kita masing-masing. Semoga amin.